Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah Umar bin Khattab berbicara pada Hajar Aswad. Umar bin Khattab merupakan sosok yang tegas dan terkadang sifatnya itu membuatnya lebih keras dalam menghadapi sejumlah persoalan. Seperti saat dimintai pendapat mengenai tawanan perang Badar, Umar mengusulkan agar semua tawanan dihabisi nyawanya. Berbeda dengan Abu Bakar, sifatnya yang lemah lembut mengusulkan agar tawanan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Watak keras Umar ini sebenarnya sudah bawaan sejak lahir. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai musuh Nabi Muhammad SAW yang ditakuti. Ia tidak segan mengintimidasi setiap umat muslim yang ditemuinya. Setelah mu'alaf, Umar berubah menjadi pembela dakwah Rasul yang disegani, tanpa kehilangan sifat tegasnya. Di sisi lain, ia merupakan sahabat yang sangat taat pada Nabi Muhammad. Berdialog dengan Hajar Aswad. Salah satu kisah ketegasan Umar yang menarik adalah saat ia berbicara pada Hajar Aswad. Sekali waktu itu, ia menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Sebagai muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Umar pun mengikutinya. Hanya saja, sebelum mencium batu hitam itu, ia mengatainya, seolah sedang berbicara kepada seseorang yang sedang ia marahi. Sungguh, aku tidak tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tidak akan pernah menciummu. Kisah ini dicatat oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan mengutip hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, "Sungguh, aku tidak tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh, andai aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi hadis sedikit berbeda disebutkan, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada rukun Hajar Aswad, "Sungguh, aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat maupun manfaat. Namun, kalau bukan karena aku telah melihat Nabi SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Maka dia menciumnya lalu berkata, "Kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh, kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dia berkata lagi, "Berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi SAW, dan kami tidak suka bila meninggalkannya." Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Setelah Umar mencium batu itu, ia menangis dengan keras dan menoleh ke belakang. Ternyata ada Ali bin Abi Thalib. Umar berkata, "Wahai Abdul Hasan, Ali bin Abi Thalib, disinilah tempat menumpahkan air mata dan doa-doa yang dikabulkan." Ali kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Hajar Aswad ini bisa memberi mudarat dan manfaat." "Bagaimana mungkin?" kata Umar. "Sesungguhnya ketika Allah mengambil janji atas keturunan Adam, Dia menetapkan suratan dan meletakkannya pada Hajar Aswad. Batu tersebut akan menjadi saksi bagi umat muslim yang menepati janjinya. Demikian pula menjadi saksi bagi orang kafir yang mengingkarinya." Jawab Ali menjelaskannya. Penjelasan Ali ini memicu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 173 tentang janji yang disanggupi anak cucu Adam saat masih dalam alam ruh.
Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Lebih lengkapnya Az-Zabidi dalam Itafus Sadatil Muttaqin mengisahkan, begitu Allah selesai menciptakan Nabi Adam, diusaplah punggung Adam, dan keluarlah keturunan-keturunannya yang berjanji kepada Allah untuk menyembah dan menaatinya. Janji itu dituliskan dalam sebuah kertas yang dimasukkan ke mulut Hajar Aswad. Kelak, di akhirat, batu mulia itu memiliki dua mata dan mulut untuk menjadi saksi atas janji anak cucu Adam dahulu. Sekilas, kisah Umar terhadap Hajar Aswad di atas seolah menunjukkan dirinya tidak mempercayai keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh batu mulia itu. Tetapi jika ditelisik lebih dalam, ada hikmah besar di balik ucapannya. Saat peristiwa ini terjadi, kualitas keimanan masyarakat Mekah yang belum kokoh, mengingat mereka belum lama memeluk Islam. Ucapan Umar tersebut untuk mengantisipasi agar jangan sampai orang-orang meyakini ada batu yang bisa memberi mudarat dan manfaat dengan sendirinya, sebagaimana dulu orang Arab jahiliyah meyakini berhala-berhala memiliki kemampuan demikian. Jadi, Umar tetap meyakini sejumlah keistimewaan yang dimiliki Hajar Aswad, termasuk bisa melebur dosa dengan mencium atau menyentuhnya. Hanya saja, Umar menyesuaikan sikapnya itu di tengah-tengah masyarakat Mekah agar tidak terjadi salah persepsi. Selain itu, hikmah lain dari sikap Umar di atas menunjukkan ketaatan seorang umat Nabi untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Kesediaan Umar mencium Hajar Aswad atas dasar iktibar mengikuti perbuatan Nabi merupakan bukti ketakwaannya. Umar tidak bertanya apa sebabnya Nabi mencium batu tersebut. Ia hanya mengikuti apa yang Nabi lakukan. Wallahu a'lamu bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat yang lainnya. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.